Baik, Pak Tony, Pak Suhono, Pak Didi, dan kawan-kawan yang hadir secara online hari ini. Suara saya sudah terdengar jelas? Jelas sekali Pak. Mungkin sebelumnya Pak Komang jelaskan dulu dari instansi mana secara singkat saja. Baik, perkenalkan saya Komang, saya dari PT Telkom Indonesia. Saat ini saya diminta untuk mensupport BUMN, Kominfo, maupun beberapa kementerian untuk membuat satu sistem informasi bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 berbasis IT dan Big Data. Baik, itu sekedar perkenalan singkat. Materi hari ini mungkin karena waktunya sedikit, saya akan sampaikan dalam satu slide saja. Mudah-mudahan nanti menjadi clear. Tidak ada data yang akan saya sampaikan karena mungkin beberapa data sifatnya cukup confidential. Sebenarnya ada satu video yang akan saya sampaikan, cuma videonya nggak bisa saya play dari sini. Jadi ya slide ini saja satu halaman gitu. Baik, sebenarnya apa sih fungsi dari teknologi informasi dan big data dalam menekan penyebaran COVID-19 ini? Jadi kalau kita lihat tujuan utamanya ada dua, ada bagi pemerintah, ada bagi masyarakat. Nah, bagi pemerintah sendiri sebenarnya ide besarnya itu adalah bagaimana how to flatten the curve of infected COVID-19. Jadi sebagai alat bantu atau tools bagi pemerintah menekan penyebaran COVID-19. Karena kalau kita lihat bahwa kalau penyebaran ini tidak bisa kita kendalikan, maka jumlah rumah sakit, jumlah alat kesehatan, kemudian tenaga-tenaga medis itu sebenarnya terbatas, gitu. Maka jumlah korbannya juga harus bisa dikendalikan. Mungkin fungsi tools ini bagi pemerintah itu salah satunya adalah itu. Kemudian yang kedua bagi masyarakatnya sendiri adalah bagaimana masyarakat itu mendapat informasi untuk melindungi diri, kemudian melindungi keluarga, serta mengantisipasi dari terjangkitnya COVID-19. Nah, itu tujuan utama bagaimana kita membangun sistem ini. Kemudian kemanfaatannya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Manfaat bagi pemerintah adalah yang pertama, bagaimana mengetahui masyarakat yang berpotensi tertular dan memberikan notifikasi kepada mereka, kemudian merekomendasikan tindakan tertentu yang bisa mencegah terjadinya penularan. Jadi konsepnya adalah bagaimana track and trace gitu. Kemudian yang kedua adalah mengetahui lokasi ODP dan PDP. Apabila keluar dari batas isolasi, misalnya dia ada alert atau peringatan agar tidak keluar dari batas isolasi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Jadi karena sekarang berkerumun itu adalah dilarang gitu. Jadi memberikan informasi kepada aparat penegak hukum untuk tetap menegakkan social distancing. Bagi masyarakatnya sendiri ada 3 juga kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi, kemudian dinotifikasi, dan mendapatkan penanganan dari pemerintah berdasarkan histori kedekatan dengan pasien. Jadi apakah dia pernah dekat dengan PDP, dengan yang positif, itu kita bisa notifikasi. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan informasi area terdampak. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi area-area mana sih yang sebenarnya kena dampak dan apakah mereka sedang berada atau memasuki area tersebut atau tidak. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi
ketersediaan alat pelindung diri, alat kesehatan, kemudian apotek-apotek terdekat, serta lokasi rumah sakit sebagai rujukan apabila terjadi atau dibutuhkan untuk mengakses sarana-sarana publik seperti itu. Nah, melihat tujuan dan manfaat itu, maka kita telah bangunkan beberapa sistem aplikasi sama sistem big data-nya. Yang pertama kita bangunkan, kita buatkan pemerintah, dalam hal ini under Kominfo, aplikasi yang kita sebut Peduli Lindungi. Nah, di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini ada beberapa fitur. Fitur yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi Bluetooth untuk mendeteksi close contact, karena Bluetooth itu bisa ngedetek 2-5 meter close contact. Dengan aplikasi itu, dengan fitur itu, maka kita bisa men-trace history dari close contact seseorang apabila seorang itu dinyatakan positif. Kemudian dengan siapa saja orang itu berinteraksi selama 21 hari ke belakang. Kemudian fitur kedua itu ada fitur warning atau alert pada saat user penginstall apps itu memasuki suatu daerah. Apakah dia memasuki daerah merah, daerah hijau, atau daerah kuning. Yang ketiga adalah geofencing untuk ODP, PDP. Kalau dia keluar dari zona atau alamat yang sudah ditentukan, maka kita bisa tracking, bisa kita warning. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi QR. Aplikasi QR ini digunakan sekarang di perbatasan-perbatasan pelintas batas perbatasan WNI yang datang ke Indonesia itu sesuai dengan keputusan pemerintah dinyatakan sebagai ODP, maka dia bisa scan QR, snap QR di meja-meja imigrasi, dan dia langsung di-flag sebagai ODP, kemudian dimonitor pergerakannya. Nah, itu yang aplikasi pertama. Aplikasi kedua, dashboard tracking. Dashboard tracking ini memiliki fitur karena berbasis seluler, jadi orang-orang yang positif, kemudian selama 14 hari ke belakang dengan siapa saja dia pernah dekat, lokasi-lokasi mana saja dalam 14 hari ke belakang pernah disinggahi. Nah, itu menjadi informasi bagi pemerintah untuk call to action selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada dashboard dengan kimia farma, memetakan apotek-apotek kimia farma, serta ketersediaan alat-alat kesehatan yang dijual. Kemudian memetakan juga rumah sakit, kapasitas tempat tidurnya, ruang isolasi dan segala macam. Namun kita baru mulai di 70 rumah sakit BUMN. Nah, ketiga aplikasi ini sudah kita deliver ke Kementerian BUMN, Kominfo, BNPB, TNI, Polri, Kemenkes, kemudian terlagi Mendagri. Baik, saya tidak bisa mendemokan satu persatu dashboard dan aplikasinya karena waktu dan sharing videonya juga nggak bisa. Jadi, mungkin nanti dalam tanya jawab aja kita bisa berdiskusi. Mungkin demikian sedikit sharing saya, Pak Tony, sebagai moderator. Nanti dalam diskusi mungkin kita bisa lebih banyak explore tentang beberapa hal ini. Makasih, Pak.